Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah merupakan part yang ke-8 dan khusus hari ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan, SKD CPNS dan kedinasan tahun 2024. Yang pastinya soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal yang penuh dengan full penalaran. Oke, kalau begitu teman-teman sekalian kita masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3, dijelaskan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban dasar yang dimiliki sebagai warga negara. Atas dasar ini, setiap warga negara wajib turut serta dalam segala usaha dan upaya pembelaan negara. Namun, kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya sadar yang terencana dan matang untuk menanamkan nilai-nilai bela negara dalam diri warga negara. Salah satu nilai bela negara yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Melimanya kesadaran berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat hilangnya batas antar negara dan bangsa. B. Kepicikan perasaan kedaerahan yang semakin menebal. C. Budaya konsumisme dan hedonistik memunculkan gaya hidup mewah. D. Munculnya ideologi-ideologi totaliter yang mengklaim memiliki kebenaran yang mutlak serta menuntut ketaatan tanpa reserve. E. Tergerusnya semangat patriotisme untuk berjuang membela negara. Ya, teman-teman sekalian, dari soal di atas ini, intinya adalah salah satu nilai bela negara, yaitu menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, yang dia minta di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kesadaran bela negara ini, kecuali. Sekarang kita cek satu-satu. Globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat hilangnya batas antar negara dan bangsa. Apakah ini dia mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara? Iya, ini sangat mempengaruhi teman-teman sekalian. Globalisasi itu tidak punya batas. Tidak punya batas. Globalisasi itu yang didukung oleh teknologi informasi dan transportasi membuat hilangnya batas antar negara sehingga ya kita betul-betul maknai dan atasi masalah globalisasi dan perkembangan teknologi ini. Maka bisa saja ini dalam status nilai bela negara kita itu bisa terancam di sini, Jadi ini dikatakan ini benar karena ini kan pertanyaannya kecuali berarti ini dianggap salah, ya. Kemudian B, kepicikan perasaan kedaerahan yang semakin menebal. Akibat dari pengaruh ini, perkembangan teknologi dan informasi, berarti semua informasi, cocok budaya atau kegiatan atau apapun yang kehidupan sehari-hari kita bisa memiliki maka budaya kita bisa menggerus pemikiran dan kepicikan kita ini bisa menebal ini. Kapan bisa menebal? Maka kesadaran bela negara kita pun akan tergerus itu juga. Berarti ini pun juga benar. Karena pertanyaannya kecuali berarti jawaban ini juga salah. C. Budaya konsumisme dan hedonistik memunculkan gaya hidup mewah. Ini apalagi? Berarti ini juga mempengaruhi teman-teman sekalian gaya hidup mewah ini. Konsumisme ini kan pengaruhnya dari luar. Kita sudah tidak memperhatikan lagi produk-produk UKM, produk dalam negeri. Kita sudah menghargai hasil karya dalam negeri. Budayanya di sini bisa budaya hidup mewah. Kalau sampai ini menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melupakan budaya asli kita, maka kesadaran berbangsa dan negara juga akan melemah. Berarti ini juga jawaban benar. Berarti ini salah, ya teman-teman ya. Kemudian D, munculnya ideologi-ideologi totaliter yang mengklaim memiliki kebenaran yang mutlak serta menuntut ketaatan tanpa resep. Wah, ini berbahaya juga. Kelompok ideologi totaliter menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Sementara ini kesadaran berbangsa dan bernegara kita itu, kita kan terbentuk dari berbagai suku, dari berbagai kegerangan budaya,
dari latar belakang yang sangat berbeda. Nah, kapan ini yang muncul satu kelompok tertentu yang memahami dan tidak mau menerima budaya atau dengan ideologi negara kita yang sudah ada, yang betul-betul kita bangun secara bersama, dan ini yang dimunculkan, ini sangat bisa melemahkan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Berarti jawaban ini juga salah. Tergerusnya semangat patriotisme dan berjuang untuk bela negara. Berarti ini yang benar. Ini tidak terpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara, karena ini nilai-nilai bela negara ini, teman-teman sekalian, ini tidak ada di poin ini. Nah, kalau kesadaran kesadaran tergerusnya semangat patriotisme dan berjuang untuk membela negara ini, teman-teman, itu ada di poin rela berkorban. Rela berkorban untuk negara. Jadi untuk jawaban soal ini, teman-teman sekalian, itu ada di yang benar. Ini tidak mempengaruhi tergerusnya semangat patriotisme untuk berjuang membela negara. Oke, lanjut ke nomor 2. Konflik politik merupakan salah satu jenis perselisihan. Umumnya terjadi karena ada perbedaan pandangan dalam kehidupan politik. Hal yang paling banyak memicu terjadinya konflik politik adalah oknum dan atau kelompok tertentu. Biasanya, mereka memiliki keinginan berkuasa di sebuah sistem pemerintahan. Kenyataannya, konflik politik ini hampir terjadi setiap tahun. Padahal, politik menjadi aspek kehidupan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat suatu negara. Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam meminimalisir konflik politik ini adalah menjadikan perbedaan pandangan politik tersebut sebagai permasalahan yang harus ditangani dengan bijak. B. Menegakkan hukum yang adil dan merata untuk mencegah konflik politik tersebut. C. Menjadikan pedoman bahwa perbedaan politik merupakan sesuatu bentuk kemajemukan. D. Menciptakan kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara sehingga mencegah terjadinya konflik. Menyatukan pandangan politik dalam kehidupan masyarakat. Oke, kembali ke soal, teman-teman sekalian. Ini jawabannya hampir sama semua ya. Jadi betul-betul kita harus mengerti apa yang dia minta dari soal ini. Kemudian kita harus bisa jawab yang lebih kompleks, lebih mencakup dari jawaban yang dia minta oleh pertanyaan tersebut. Nah, sekarang ini kita lihat ini. Apa yang diminta di persoalan ini? Apa yang diminta dari pertanyaan ini? Pertanyaannya inti, teman-teman sekalian, dia meminta adalah konflik politik dalam kehidupan sosial. Nah, bagaimana kira-kira apa peran yang harus diambil oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam meminimalisir konflik ini, teman-teman? Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di jawaban A. Menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai permasalahan yang harus ditangani dengan bijak. Nah, ini meminimalisir ya. Meminimalisir konflik politik. Menjadikan pandangan politik tersebut. Nah, ini kan berarti kan tidak ada tindakan yang diambil sebelum terjadinya konflik politik ini. Berarti jawaban ini kurang benar. B. Menegakkan hukum yang adil dan merata untuk mencegah konflik politik tersebut. Ini hukum politik, konflik politik yang terjadi, penyelesaiannya harus dalam bentuk hukum politik. Ya. Nah, ini penerapannya dalam bentuk, kalau ini tidak hati-hati di sini, ini bisa berefek tidak selesai dalam politik tersebut. Efeknya terhadap hubungan kehidupan sosial masyarakat ini. Nah, berarti ini pun masih kurang, masih kurang jawaban yang benar. C. Menjadikan pedoman bahwa perbedaan politik merupakan sesuatu bentuk kemajemukan. Menjadikan pedoman, bukan tindakan. Yang dimisal ini adalah peran Bhinneka yang untuk meminimalisir. Ini tidak ada dalam bentuk tindakan di sini, teman-teman sekalian. Peran Bhinneka Tunggal Ika, berarti jawaban ini juga salah. D. Menciptakan kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara sehingga mencegah terjadinya konflik. Nah, saya kira ini yang bagus nih kalimatnya ini. Peran
Bhinneka Tunggal Ika dalam minimalisir, menciptakan kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara sehingga mencegah terjadinya konflik. Nah, ini tidak ada perbedaan di sini, perbedaan politik, kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan setiap warga negara, berarti jawaban ini benar. Kita simpan dulu. E, menyatukan pandangan politik dalam kehidupan masyarakat. Perannya, Bhinneka Tunggal Ika, sementara latar belakang kita berbeda. Berarti kan ini sesuatu yang kurang juga. Kalau begitu teman-teman sekalian, jawabannya benar itu ada di D. Menciptakan kesempatan politik yang sama bagi setiap warga negara sehingga mencegah terjadinya konflik. Ini. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian, ini ada informasi penting dari website sobatcpns.com, di mana website ini menyediakan berbagai macam bentuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk mempermantap diri teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Caranya adalah teman-teman sekalian silakan Anda klik tautan yang ada di deskripsi video pembelajaran ini. Kalian cuma menyiapkan saja nama, email, nomor HP, password, dan silakan daftar. Setelah itu kalian akan mendapat verifikasi email dan ketika Anda sudah login, kita akan temukan berbagai macam bentuk menu belajar yang ada. Pertama di sini adalah pilih paket, tryout SKD, hasil tryout, latihan singkat lainnya. Sebelum teman-teman sekalian tryout di SKD sini untuk latihan, maka teman-teman sekalian di sini harus beli paketnya dulu. Untuk paket SKD Premium ini itu harganya 99.000 per tahun. Kalau SKD Platinum CPNS 175.000 per tahun dan SKD paket kedinasan ini harganya 99.000 per tahun. Di sini fasilitas yang disediakan teman-teman sekalian adalah akunnya itu bisa diakses selama 1 tahun. Kemudian berisi setiap paket tryout ini berisi 15 paket tryout premium. Kemudian berisi 230 paket latihannya, pembahasan lengkap dan kunci jawaban yang ada. Kemudian statistik, nilai dan skornya itu terlihat jelas. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa mereviewnya di situ. Tunggu apa lagi? Silakan Anda daftar di situ dan selamat berjuang dan belajar di sobatcpns.com. Toleransi adalah kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, maka akan mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya memiliki potensi besar terjadinya perpecahan antar warga masyarakatnya. Toleransi sangat berpengaruh terhadap aksi bela negara. Maka, yang menjadi pernyataan yang paling tepat di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara toleransi dan bela negara adalah titik-titik. A. Toleransi merupakan wujud semangat dari bela negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. B. Bela negara adalah sikap serta tindakan dan toleransi merupakan wujud dari sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara dan persatuan. C. Toleransi adalah kesadaran bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk melaksanakan bela negara di tengah kemajemukan. D. Bela negara adalah kekuatan utama dan toleransi merupakan kekuatan pendukung dalam mempertahankan negara. E. Toleransi dan bela negara merupakan usaha dalam mempertahankan kemajemukan yang dimiliki negara Indonesia. Kembali ke soal teman-teman sekalian. Ini soal adalah isinya tentang bela negara yang menghubungkan hubungan yang erat antara sikap toleransi dan bela negara itu sendiri. Itu yang dia minta. Persoalannya sekarang adalah di antara jawaban A, B, C, D ini teman-teman hampir menunjukkan jawaban yang benar. Cuma kita akan cari di mana makna kalimat di sini yang betul-betul berisi menggambarkan hubungan toleransi itu dan bela negara yang secara komprehensif itu langsung menunjukkan sikap dan tindakan oleh perilaku warga negara itu. Bukan dalam bentuk makna dimaknai sebagai kalimat yang bermakna normatif. Ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. A. Toleransi merupakan wujud semangat dari bela negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Tadi itu teman-teman sekalian bahwa bela negara itu adalah merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana rasa cinta tanah air itu bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan sikap toleransi itu. Nah, itulah hubungan yang eratnya, teman-teman. Sekarang kita lihat tadi di A ini. Toleransi merupakan wujud semangat bela negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Ini toleransi di sini. Diwujudkan rasa cintanya terhadap negara kesatuan Indonesia merupakan bentuk bela negara dia dalam sikap toleransi. Ini juga benar, tetapi kita harus cari kalimat yang lebih komprehensif dari bagaimana sikap toleransinya menunjukkan rasa cinta terhadap bangsa. Oke, benar juga ini. B. Bela negara adalah sikap serta tindakan dan toleransi merupakan wujud sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan persatuan. Ini saya kira, kalau ini sesuai definisi bela negara, bahwa definisi bela negara itu adalah merupakan sikap dari perilaku warga negara, kemudian dijiwai oleh rasa cinta tanah air dalam bentuk toleransi. Saya kira ini yang lebih kompleks jawabannya ini dibanding kalimat yang pertama tadi. Benar, tapi ini yang lebih kompleks ini. Kita simpan dulu juga ini, teman-teman. C. Toleransi adalah kesadaran bahwa setiap warga negara berkewajiban melaksanakan bela negara di tengah kemajemukan. Bisa juga, tetapi ini kalimatnya lebih komprehensifnya itu adalah sikap dan perilaku warga negara itu di bela negara ini itu sendiri. Sikap dan tindakannya dalam bentuk toleransi juga bisa, tapi kan dalam kemajemukannya ini lebih disifat normatifnya juga, lebih bersifat normatif ini. Adalah merupakan wujud rasa cinta yang harus dilakukan. Ini kan kesadaran, ini berdasarkan tidak betul-betul fokus. Benar, tapi tidak sampai 100% kayaknya. Kita simpan salah. D. Bela negara adalah kekuatan utama dan toleransi merupakan kekuatan pendukung dalam mempertahankan negara. Benar juga. Bela negara itu adalah kekuatan utama, toleransi merupakan kekuatan pendukung. Salah satu. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah langsung sikap dan tindakannya, teman-teman. Berarti ini jawaban ini juga kurang tepat. E. Toleransi dan bela negara merupakan usaha mempertahankan kemajemukan. Ini sama juga artinya ini. Jadi teman-teman sekalian, yang lebih komprehensif di sini, lebih bermakna itu bahwa bela negara itu adalah merupakan sikap. Bela negara itu merupakan sikap dan perilaku. Kemudian yang dijiwai rasa cinta tanah air kepada negara kesatuan itu adalah diwujudkan dalam bentuk sikap toleransi ini. Jadi yang benar ini adalah B. Bela negara adalah sikap serta tindakan dan toleransi merupakan wujud dari sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara dan persatuan. B. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Integritas merupakan wujud kebutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Dengan menerapkan perilaku integritas dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan. Di bawah ini, yang menunjukkan manfaat sosial dari perilaku integritas adalah titik-titik. A. Mampu melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. B. Orang yang berintegritas mampu untuk mengoptimalkan kinerja otaknya. C. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam hidupnya. C. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam hidupnya. D. Mampu mengembangkan hubungan antar individu dan bekerja sama. E. Dapat membuat diri menjadi orang yang lebih empati, memotivasi, dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Kembali ke soal, teman-teman. Inti dari soal ini, teman-teman sekalian, adalah manfaat dari integritas itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita
yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. Jadi dalam hal ini adalah manfaat sosialnya. Jadi kita harus cari di sini di antara jawaban ini teman-teman sekalian, A, B, C, D ini yang menunjukkan manfaat sosial dari perilaku integritas berdasarkan narasi soal yang di atas ini. Intinya di sini, di sosial, manfaat sosial. Sekarang kita cek satu-satu. A, mampu melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Mana hubungan sosialnya di sini? Di sini dia hanya melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari. Berarti jawaban A ini bukan, salah. B, orang yang berintegritas mampu mengoptimalkan kinerja otaknya. Betul, tapi yang dia cari di sini adalah sosialnya. Maksudnya itu adalah manfaat terhadap diri dan ke orang lain dan sekitarnya. Di sini kan dia manfaat untuk dirinya sendiri saja ini teman-teman. Berarti jawabannya juga salah. C, integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam kehidupannya. Ini masih sifat semua personal ini. Personal manfaatnya ini, bukan sosial. Berarti ini juga salah. D, mampu mengembangkan hubungan antar individu dan bekerja sama. Nah, ini yang betul. Kalau ini kan integritas ini dijelas sekali di atas ini teman-teman. Hasilnya mampu membawa kewibawaan dan kejujuran, terus bermanfaat dalam kehidupan negara, bermanfaat terhadap kehidupan hari-hari, integritas dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, kalau di sini kan dia mampu mengembangkan hubungan antar individu dan kerjasama. Berarti di sini individu dan kerjasama dengan orang di sekitar, berarti di sini ada manfaat sosial. Berarti jawaban ini yang betul. Tapi ini simpan dulu. E, dapat membuat diri menjadi orang yang penuh empati, motivasi, dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam berinteraksi bekerja. Berarti ini sifatnya juga personal. Ini. Berarti teman-teman sekalian jawabannya benar itu yang menunjukkan manfaat sosial di sini adalah D, mampu mengembangkan hubungan antar individu dan bekerja sama. D. Lanjut, nomor 5. Upaya bela negara ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih, dan rumit. Oleh karena itu, upaya bela negara tidak lagi berfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, beragam ancaman lainnya yang bersifat soft power. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pembelaan negara seharusnya A, dimaknai bahwa tantangan bela negara sudah pasti mengalami perubahan sehingga setiap warga negara harus siap menghadapi tantangan tersebut. B, dimaknai sebagai akibat dari berkembangnya arus globalisasi yang mempengaruhi pola pikir warga negara. C, dimaknai bahwa setiap warga negara wajib melakukan upaya bela negara dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik yang mengancam kedaulatan negara. D, dimaknai dari sudut pandang yang luas dan komprehensif mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun oleh beragam aspek, antara lain aspek ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan lain-lain. E, dimaknai dalam sudut pandang bahwa warga negara harus siap melakukan upaya bela negara sesuai apa yang negara butuhkan. Ya, teman-teman, kita kembali ke soal. Soal ini, teman-teman sekalian, upaya pembelaan negara yang lebih komprehensif, yang tadinya bukan cuma pembelaan negara itu bukan dalam bentuk pertahanan keamanan, tetapi itu lebih kompleks seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi, itu bisa kita diserang dalam bentuk serangan ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, dan beragam ancaman lain yang istilahnya itu adalah soft power. Nah, ini kita harus perlu berhati-hati dan
dalam menyikapi persoalan ini, teman-teman sekalian, kita harus bisa lebih komprehensif, bisa lebih memaknai secara keseluruhan dari berbagai sudut serangan dari akibat dari berkembangnya zaman ini, informasi dan teknologi itu sendiri. Kita harus lebih luas di situ, teman-teman sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena pertahanan negara kita ini itu dibangun dari bukan cuma hanya dari upaya pembelaan negara dari segi pertahanan militer, tetapi ketahanan nasional itu dibangun juga dari berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus gabungkan semua itu secara komprehensif. Oke, kalau begitu kita lihat di A dulu. A, dimaknai bahwa tantangan bela negara sudah pasti mengalami perubahan, sehingga setiap warga negara harus siap untuk menghadapi tantangan. Ini juga benar, tetapi di sini masih cakupannya masih kurang, tidak lebih komprehensif dari segala aspek. Berarti jawaban ini kurang ya, kurang benar, bukan salah, kurang benar. Masih lebih, kita harus lebih tinggi lagi. Kita cari kalimat yang punya makna yang lebih komprehensif. B, dimaknai sebagai akibat dari berkembangnya arus globalisasi yang mempengaruhi pola pikir. Nah, ini dimaknai sebagai berkembang. Kita perlu tindakan di sini yang lebih luas. Bukan langsung cuma dimaknai saja berkembangnya, sehingga mempengaruhi pola pikir warga. Tidak, kita harus lebih komprehensif lagi. Semuanya dari sebuah aspek bidang. Berarti ini juga salah. C, dimaknai bahwa setiap warga negara wajib melakukan bela negara dalam berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, politik yang mengancam kedaulatan negara. Ini kita harus lebih luas lagi nih teman-teman di sini. Ini juga masih kurang kandungan kalimat yang kita butuhkan sesuai dengan aspek pengaruh yang bukan cuma dari serangan pertahanan militer kita ini. Ya, bukan cuma fisiknya, tapi ini kan non fisik dia ini, yang lebih berbahaya non fisiknya di sini. Berarti kurang juga. D, dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif, mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun dari berbagai aspek ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Nah, saya kira ini kalimat yang lebih luas ini teman-teman sekalian. Di antara jawaban ini ABC ini yang paling bagus. Ini betul-betul sudah dimaknai dan secara lebih luas dan menyeluruh. Nah, kita simpan dulu ini jawaban B. E, dimaknai dalam sudut pandang bahwa negara harus siap melakukan upaya bela negara sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara. Ini pada saat kita butuhkan, kita panggil di sini. Berarti ini kan dia kurang komprehensif ini. Kita lebih luas di sini, bukan cuma pada saat kita dibutuhkan, kita ada panggil. Tapi ini kita maknai secara keseluruhan nih teman-teman. Berarti kalau begitu, jawaban yang paling benar di antara seluruh jawaban yang ada ini, itu ada di D. Dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif, mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk dan dibangun oleh beragam aspek, antara lain aspek ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan lain-lain. Bagi teman-teman sekalian yang berminat ikut tryout di Sobat CPNS, itu ada sudah linknya saya siapkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Itu silakan teman-teman sekalian klik di situ dengan mempersiapkan diri lebih mantap melalui tryout. Soalnya kalian tidak akan lebih sulit dalam mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh pihak BAKN itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.